diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ba'dil ulama yaqul karamatul insan thalatha, al-'aqlu wal-'ilmu wal-adab. Bahwa manusia ini, kata sebagian ulama, diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan dengan 3 hal. Yang pertama, manusia ini diberikan Allah karamah akal, kemuliaan yang diberi Allah terhadap manusia, yaitu di antara yang 3. Pertama dulu akal. Jadi dengan akal ini kita disuruh oleh Allah berpikir. Dan ketahuilah bahwa akal ini tidak semua makhluk diberi Tuhan. Terlebih kalau kita timbang dengan kesempurnaan yang diberikan Allah kepada manusia, kita banding dengan binatang. Diberi Allah hanya nafsu, pada diberi akal. Sehingga binatang ini yang hanya nafsu, tidak ada akal, maka tidak akan ada hukum halal. Kalau ada haram, kalau ada halal, kalau ada makruh, gak ada sunnah, gak ada mukbah bagi mereka binatang. Karena ada berlaku hukum mukallaf kalau pada ada akal. Sedangkan mukallaf itu orang yang balik lagi berakal. Adalah ceritanya mereka para hewan, para binatang itu wajib sembahyang, atau mereka wajib puasa, atau mereka sunnah melakukan yang dilakukan oleh manusia dengan kesunahan. Kenapa? Karena mereka tadi diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banding dengan malaikat. Malaikat hanya diberi Allah Subhanahu wa ta'ala akal, saja diberi nafsu. Sehingga dengan hanya diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada bagi mereka para malaikat itu kemaksiatan. Tidak ada pada malaikat itu kemungkaran. Kenapa? Karena ada nafsu. Al-malaikah laisa minar rijal, minar rajul wa minan nisa. Mereka para malaikat itu bukanlah orang yang mempunyai jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Kalau berisi jenis kelamin laki, bernafsu lawan bibini kita. Bila berisi jenis kelamin bibini, bernafsu lawan laki-laki. Ini buktinya kita laki, bernafsu melihat bibininya. Begitulah dengan bibinian melihat laki-laki, ada nafsu, ada hasrat. Berbahasa wajahnya itu naksir, kalau ada hanya. Apalagi mau bibiniannya bunga, ya kalana. Nah, bilangin kering bibiniannya yang bernafsu benar kita. Malaikat tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nafsu tersebut, hanya diberi akal oleh Allah. Sehingga tidak ada lain yang dilakukan oleh mereka para malaikat, melainkan mereka itu melakukan apapun yang diperintahkan Allah, tak pernah sedikit pun melakukan maksiat. La ya'sunallah ma amarahum. Tidak pernah mereka para malaikat itu melakukan maksiat terhadap apapun yang diperintahkan Allah. Kita sebagai manusia diberi Allah Subhanahu wa ta'ala akal dan diberi Allah Subhanahu wa ta'ala nafsu. Bila mana kita kawa memakai akal kita, dapat menggunakan dan memanfaatkan akal kita sehingga dapat menaklukkan nafsu, maka kita akan diberikan derajat oleh Allah lebih mulia daripada malaikat. Akan sebaliknya, kalau kita diberi Allah Ta'ala akal, tapi akal kita dikalahkan sama nafsu yang ada di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, maka na'udzubillah, kita lebih hina daripada binatang. Jadi tinggal kita aja lagi diberi Tuhan akal nih, kawa kamu menundukkan nafsu padakah. Diberi Allah Subhanahu wa ta'ala akal ini, kawakah kita melawan nafsu yang ada di dalam jiwa kita ini katakan. Sementara nafsu itu inna nafsala ammarah bisu. Nafsu itu gak ada lain, kerjaannya mengajak seseorang
mengajak jiwa seorang untuk melakukan kemungkaran, untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan sesuatu yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawal kita di melawan nafsu nih. Bila kita kawal melawan nafsu dengan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita makhluk bernama manusia yang diberikan derajat kemuliaan lebih mulia daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit kita pelajari diri kita. Sedikit demi sedikit kita kaji diri kita. Sedikit demi sedikit kita ubah dan kita perbaiki diri kita agar menjadi manusia yang lebih baik sampai akhirnya kita tahu mencapai derajat yang lebih mulia daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena penuh tantangan. Dengan nafsu tadi kan tantangan kita. Dengan nafsu tadi cobaan kita. Kalau malaikat beda cobaannya, kita ganal cobaannya, kita besar cobaannya, yaitu nafsu. Ini karomah diberikan Allah kepada manusia, kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia berupa akal. Dan sebenarnya panjang pembicaraan akal ini. Ulun ambil sedikit. Di antara kemuliaan akal bahwa akal itu adalah alatnya manusia. Laksana pisau yang gunanya untuk memotong. 1000 cara dapat didatangkan oleh akal untuk memecahkan masalah. Karena kita disuruh oleh agama bermusyawarah atau meminta pendapat kepada orang tua yang alim lagi soleh. Karena akal mereka itu tajam. Rasul bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takuti oleh kamu akan firasat orang mukmin yang kamil karena ia memandang dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur kita terhadap akal yang diberikan Allah, mau kita duduk bersama dengan orang alim, mau kita duduk bersama dengan orang yang berilmu agar mempertajam akal kita, supaya akal kita ini lebih sehat. Jadi ibaratnya mereka orang alim, mereka orang yang berilmu itu ibarat dokter yang mereka itu menyehatkan akal kita, membuat akal kita ini sehat untuk berpikir. Yang kedua daripada karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu ilmu. Ilmu ini adalah merupakan karomah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Ilmu itu pulang ada 2. Ada ilmu kasbi, ada ilmu wahbi. Ilmu kasbi artinya ilmu yang didapat seseorang dengan jalan duduk menuntut ilmu. Baik di bangku sekolah, ataupun di majelis ta'lim, ataupun duduk secara bermuzakarah. Itu namanya ilmu kasbi. Al-ilmu bitta'allum, untuk mendapatkan ilmu itu dengan belajar. Dengan duduk bersama, bermuzakarah, atau duduk di bangku sekolah. Ada pula ilmu wahbi. Ilmu wahbi itu adalah ilmu yang langsung diberikan Allah tanpa melalui perantara. Disebut dengan nama lain ilmu laduni atau ilmu rabbani. Ini langsung diberi Tuhan, langsung tanpa belajar. Tapi tidak semua orang dapat ilmu wahbi ini. Tidak semua orang dapat ilmu rabbani ini. Hanya orang tertentu. Kenapa? Karena ilmu rabbani ini kalau kita ibaratkan di dunia, kita ibaratkan karyawan aja bebelah. Kita ibaratkan karyawan, ilmu wahbi ini adalah bonus dari perusahaan. Kenapa? Karena ini SKO. SKO ini kita ibaratkan menuntut ilmu kasbi tadi. Maksudnya, kalau orang hendak dapat ilmu laduni, orang mau ilmu laduni harus melalui ilmu kasbi. Bonusnya orang yang dapat bonus itu adalah orang SKO.
Kita orang kada SKO nak dapat bonus kira-kira abang mata bipeng dari orang. Lain SKO kalau orang memberi. Kita nilai SKO po ay. Nak dapat bonus menagih-nagih jepian kartu manajer tadi tagih. Dia mau dia memberi SKO apa lain di kita. Yalah. Maksudnya kita kada menuntut ilmu, kada duduk mengaji menuntut ilmu, kada mungkin Tuhan memberikan bonus dengan ilmu Rabbani. Ilmu Rabbani itu diberikan Allah spesial bagi orang yang mau duduk menuntut ilmu, hasilnya, bonusnya. Dan ketahuilah, ilmu yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada insan makhluk yang bernama manusia ini, itulah yang dapat menjawab dan menyikapi kehidupan yang dihadapkan Allah lawan kita. Karena orang hidup ini dihadapkan dengan berbagai hal, baik itu masalah dengan bentuk musibah ataupun nikmat bentuk kenyamanan. Pasti nih, tiap hari ini kita macam-macam. Dihadapkan Allah Ta'ala dengan nikmat, diberi Allah Ta'ala harta yang banyak, diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala istri yang cantik, diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala fasilitas yang nyaman, sehat, kuat, tampan lagi, gagah pulang, banyak pulang berduit. Jadi kan nikmatnya dihadapkan Allah Ta'ala dengan nikmat. Cuma menyikapi nikmat tersebut dengan apa? Berdua. Dihadapkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan musibah, dihadapkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesusahan, dihadapkan Allah Ta'ala dengan kesedihan, dihadapkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit. Menyikapi dan menjawab daripada sesuatu yang dihadapkan Allah Ta'ala ini dengan apa? Dengan ilmu agama. Dan ilmu agama ini yang akan mendekatkan kita dengan Allah. Ketika kita diberi Allah Ta'ala nikmat, diberi Allah Ta'ala kenyamanan, diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kesugihan, kekuatan dan lain sebagainya bentuk nikmat, maka kita hadapi dengan syukur. Syukur itu jawaban kita untuk menyikapi pemberian Allah tersebut. Ketika Allah berikan kesusahan, kegelisahan, kegundahan, masalah dan lain sebagainya, ilmu yang menjawab. Jawabannya sikap yang harus kita hadapi, sabar. Ini kan ilmu agama yang menjawabkan. Dari mana dapatnya? Dari menuntut ilmu. Talabul ilmi fariḍah ala kulli muslimin wa muslimah. Kewajiban orang Islam mengkaji ilmu agama. Di antara hikmah yang dapat diambil dari kajian ilmu agama adalah untuk menyikapi apapun yang dihadapkan Allah terhadap